Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa memegang teguh ajarannya sampai yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Kiai Haji Dr. Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHMA. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apa sih pendidik itu, apa makna pendidikan Islam itu, bagaimana peran pendidik dalam pendidikan Islam, dan seperti apa karakteristik seorang pendidik dalam pendidikan Islam sesuai dengan tuntunan kitab Al-Quran. Bahasan mengenai pendidik tentunya sering kita dengar. Istilah pendidik itu sendiri sering kita dengar dengan sebutan guru, dosen, tutor, trainer, fasilitator, maupun sebutan yang lainnya. Terkhusus dalam konteks pendidikan Islam, pendidik memiliki julukan, di antaranya murabbi, mu'alim, mudarris, mu'addib, dan mursyid. Beberapa kata di atas terhimpun dalam kata pendidik yang memberi arti seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada orang lain. Kata yang bervariasi tersebut tentunya memiliki ruang gerak dan lingkungan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan. Istilah pendidik dan tanggung jawabnya juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana dijelaskan bahwasannya guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotor, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Setelah kita mengetahui makna pendidik itu sendiri, kita lanjut pada bahasan mengenai pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya, melalui ilmu pengetahuan yang disampaikan dengan pengajaran secara bertahap, di mana pengajaran tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tua dan masyarakat sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dari pengertian pendidikan Islam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya peran pendidik sangatlah krusial dalam rangka membentuk praktek pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kehidupan yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Agar kita mengetahui secara lebih spesifik mengenai karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam, terdapat dalam kitab Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 5-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan rupanya yang asli, rupa yang bagus, lagi perkasa. Untuk mufradat perkataannya, allamahu yang mengajarkan kepadanya, syadidu Jibril yang sangat, al-quwa kuat, dzu mirrah mempunyai kekuatan, fastawa lalu dia cukup sempurna. Asbabun nuzul dari ayat tersebut merupakan jawaban bagi orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad hanyalah dongeng semata. Dan ini merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Nabi Muhammad tidaklah diajarkan oleh manusia, namun Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril ini memiliki berbagai kekuatan dan kecerdasan. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwasannya malaikat Jibril pernah mengangkat kaum Nabi Lut ke langit lalu dijatuhkan lagi ke bumi. Selain itu, malaikat Jibril pun dapat merubah rupanya dengan berbagai bentuk. Secara tegas dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan kembali bahwasannya Nabi SAW tidak pernah diajari oleh manusia sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, sedangkan manusia diciptakan dari makhluk yang dhaif atau lemah, sehingga ilmu yang manusia miliki hanya sedikit saja. Di samping itu, malaikat Jibril terpercaya perkataannya, amanatnya, dan juga hafalannya. Artinya, malaikat Jibril tidak lupa dan tidak pernah merubah segala hal yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melaluinya. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan klasifikasi seorang pendidik maupun atau siapapun yang berkomitmen menjadi seorang pendidik haruslah meniru sebagaimana malaikat Jibril yang memiliki psikis dan fisik yang kuat, mampu memecahkan masalah dan akal yang cerdas. Apabila dipandang dalam aspek tarbawi, bahwasannya seorang pendidik haruslah cerdas dalam mengajar, kuat dalam menghadapi anak didikannya, konsisten dalam ucapan dan perbuatannya, serta menjadi panutan bagi siswa dan siswinya kelak. Dalil Al-Quran lainnya yang menjelaskan mengenai karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam juga terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang mengajarkan Al-Quran. Dia telah menciptakan manusia yang mengajarkannya pandai berbicara. Arti mufradat, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allama, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insan, manusia. Allamahu, yang telah mengajarkannya al-bayan, pandai berbicara. Dalam tafsir Al-Maragi dijelaskan bahwasannya surat Ar-Rahman ayat 1-6 ini asbabun nuzulnya itu diawali oleh seorang kafir Mekah menuduh Nabi Muhammad SAW diajari oleh seseorang tentang Al-Quran. Dan surat ini menjadi bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurahlah yang telah mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan penyebutan Ar-Rahman ini berarti sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah kepada setiap makhluknya, tidak ada kecuali pun. Semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun orang yang ingkar kepadanya. Penyebutan awal dari Quran Surat Ar-Rahman ini juga membuat tertarik kaum kafir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang kejam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemurah. Kemurahannya itu adalah untuk semua makhluk ciptaannya. Selain itu, dalam tafsir An-Nur, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang penuh kasih sayang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam konteks ayat ini, kata Ar-Rahman juga dapat ditambahkan bahwasanya pada saat itu kaum kafir Mekah tidak mengenal siapa Ar-Rahman, sehingga hal ini bertujuan untuk mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan mereka akan tergugah dengan berbagai nikmat-nikmat Allah serta akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 itulah dapat kita simpulkan mengenai karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam, diantaranya yang pertama, berjiwa rahman atau berjiwa pengasih dan penyayang. Semua guru yang berjiwa rahman tentunya hal ini didasarkan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Sehingga dari kasih sayang itulah seorang guru dapat bersikap lemah lembut dan menyayangi murid-muridnya, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, serta akan terus membimbing mereka sesuai kemampuan dan psikologinya masing-masing. Yang kedua adalah berjiwa ikhlas. Artinya, seorang guru atau pendidik haruslah memiliki jiwa yang ikhlas dalam membimbing. Ia tidak boleh pilih kasih antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Dan karakteristik yang ketiga adalah berilmu. Seorang pendidik haruslah berilmu. Dengan berilmu, seorang pendidik dapat memberikan solusi kepada anak didiknya agar anak didiknya tersebut dapat mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang keempat adalah suka menasehati dan mengingatkan muridnya. Pada dasarnya, seorang murid adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Atas dasar hal itu, maka seorang guru haruslah memiliki sikap yang sabar dan penuh pengertian dalam memberikan nasihat. Dari nasihat itulah yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh anak didiknya. Dan yang kelima adalah sebagai seorang pendidik haruslah menjadi seseorang yang pandai dalam merancang sebuah pengajaran. Dari perancangan pembelajaran tersebut atau pengajaran tersebut, maka seorang guru dapat mempertimbangkan apa saja yang dapat dibutuhkan oleh muridnya, yang tentunya dari situlah seorang guru atau pendidik tersebut akan memberikan apapun yang terbaik bagi muridnya demi keberhasilan siswa-siswinya nanti. Itulah pembahasan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Apabila kita berkomitmen sebagai seorang pendidik, maka teruslah berupaya untuk mencapai karakteristik yang telah Allah sampaikan dalam kitabnya, guna memberikan bimbingan yang telaten bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang akan kita didik, dalam membina dan merancang kehidupan hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.